Assalamualaikum Bu Lia, selamat siang. Sedang apa ini Bu Waalaikumsalam. Lia? Waalaikumsalam Bu Dewi, selamat siang. Ini sedang apa ya? Sedang santai saja. Menunggu Bu Dewi katanya tadi mau ada apa seperti itu. Pripun, ada apa Ini Bu Bu? Lia, saya pengen ngobrol-ngobrol sharing kepada panjenengan. Boleh atau tidak ini Bu Lia? Boleh banget. Apa yang bisa saya bantu? Iya, begini Bu Lia, saya mau sharing permasalahan yang ada di kelas saya. Kebetulan saya mengajar di kelas 1. Saya itu memiliki salah satu siswa Bu, eee, anaknya itu pendiam, eee, lamban belajar, dan kurang percaya diri. Tapi dia sebenarnya tidak nakal, tidak terlalu banyak pola tingkahnya gitu, tidak. Tetapi dia, Oke. ini Bu, kurang percaya diri, terus dia, lambat belajarnya. Nah, itu menyebabkan pembelajarannya jadi kurang, terus nilainya juga akhirnya di bawah KKM seperti itu, Bu. Oke, iya. Jadi ada anak yang terkendala, kesulitan mengikuti, proses belajar, seperti itu ya, Bu, ya? Iya. Nah, terus, apa namanya, yang Bu Dewi inginkan atau yang Bu Dewi harapkan dari si anak ini? Bu Dewi menginginkan apa pada si anak ini? Oke. Atau iya, Bu Dewi juga menginginkan apa sih yang mau kita harapkan dari pembicaraan ini, mau diarahkan ke mana, seperti itu? Ya. Kalau harapan saya ya, Bu, ya, sharing kepada panjenengan, itu saya pengen anak yang, eee Orang 7 sudah terbuka. anak yang saya hadapi ini ya, Bu, ya, dari permasalahan saya ini itu menjadi lebih aktif, dengan dia Jaga aktif itu harapannya anak tersebut dapat meningkatkan prestasinya, begitu, Bu. Oh, seperti itu. Jadi, eee, seperti itu tujuannya dari Bu Dewi yang diinginkan, kan. Kira-kira menurut Bu Dewi, apa sih yang membuat anak tersebut bersikap seperti itu? Menjadi kurang mampu mengikuti pembelajaran di kelas seperti itu, Bu Dewi? Anak itu sebenarnya itu, eee, permasalahannya dia ya, Bu, ya, menurut saya itu dia Nggih. kurang berani, kurang percaya diri. Oh, kurang Terus dia percaya. itu iya, dia itu juga, Bu, kadang agak malas untuk belajarnya. Jadi tugas-tugasnya itu tidak terselesaikan. Misalkan ada soal 5 yang harus dikerjakan, dia itu sampai waktunya lama sekali, sampai sudah teman-temannya sudah berganti pembelajaran, itu dia hanya bisa mengerjakan sampai 2, begitu, Bu. Tapi Oh. saya cek itu ternyata tidak hanya di saya mengajar saja, waktu di kelas sama guru yang mapel itu, guru agama, guru bahasa Inggris, itu juga sama keluhannya seperti itu, Bu. Apakah si anak ini memiliki, apa ya, kekurangan lain? Maksud saya gini, Bu, apakah si anak ini memang kemampuannya menyeluruh di semua mapel atau hanya di beberapa tertentu? Tadi kan jenengan mengatakan bahwa ada di mata pelajaran yang lain juga seperti itu, berarti di semua mapel anak terkendala seperti itu? Iya, Ngaten? betul, Bu. Di semua Oke. mapel, gitu. Ya, oh begitu. Nah, kalau dalam menghadapi keadaan seperti itu, selama ini Bu Dewi sudah melakukan apa saja ya untuk mendorong anak tersebut untuk bisa, apa namanya, lebih percaya diri gitu, tidak malas-malasan seperti itu, Bu? Iya. Saya sudah memotivasi, Mhm. kepada dia bahwa, "Ayo belajar itu bukan kebutuhannya bu guru loh, tapi itu kebutuhanmu juga." Terus saya Oke. juga mengingatkan kembali bahwa keyakinan kelas kita tuh ada, kita tuh punya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kita mengerjakan tugas tepat waktu, terus, disiplin. Saya meyakinkan anak itu dan memotivasi anak tersebut seperti itu, begitu Bu Lia. Berarti sudah dimotivasi si anaknya, seperti itu nggih Bu Dewi nggih? Iya, Bu. Nah,
sebenarnya kalau sudah dimotivasi itu, nah kemudian ini, kalau menurut Bu Dewi kira-kira, anak yang percaya diri, terus anak yang mampu mengikuti pembelajaran itu ada standar standar khusus yang diharapkan dari Bu Dewi nggak? Maksudnya, oh capaiannya harus yang bagaimana, seperti itu? Ataukah memang hanya sekedar anak biar berani saja atau pripun? Seperti apa targetnya untuk Bu Dewi ini? Iya, kalau target pasti ada, target Mhm, untuk, mengetahui capaian anak ya, Bu. Yang iya pertama dia bisalah setidaknya kalau standarnya dia ya, Bu, ya, karena saya, tiap anak itu kan memiliki minat, kemampuan, kesiapan belajar yang berbeda. iya, Jadi saya betul kadang tuh, sekali. menyediakan untuk diferensiasinya seperti apa kepada anak ini. Nah, saya capaiannya dia supaya satu, dia bisa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Yang kedua, dia bisa meningkatkan prestasinya juga. Kalau dia tidak aktif, dia tidak tanggung jawab kan juga prestasinya juga tidak ada, nanti nilai-nilainya juga di bawah KKM begitu, Bu. Jadi capaiannya seperti itu yang saya harapkan. Oke, dari harapannya Bu Dewi itu, kemudian kira-kira, hambatan yang ditemui Bu Dewi apa? Apakah, apa namanya, dari harapan Bu Dewi ini, kira-kira ada kemungkinan hambatan yang akan dialami enggak, Bu? Ada nggak solusi untuk menangani hambatannya itu nanti? Oh iya, hambatan saya itu nanti, hambatan saya itu nanti, maaf ya, Bu. Hambatan saya itu ada di anak itu tersendiri. Karena anak itu tidak ada minat belajarnya itu, terus dia agak bermalas-malasan, itu jadi hambatan saya, Bu, begitu. Berarti panjenengan merasa terhambat ketika anaknya ini, tidak memiliki motivasi, seperti itu ya, Bu, ya? Belum Iya iya, Bu. termotivasi, seperti itu ya? Oke, nah kira-kira dari, tadi kalau misalkan ada target yang sudah Bu Dewi pasang, kemudian sudah ada, apa, membayangkan nanti hambatannya seperti apa, kira-kira rencana untuk mengatasinya, kemudian rencana aksi yang ingin Bu Dewi lakukan untuk menangani masalah ini bagaimana, Ibu? Iya, rencana aksi yang akan saya lakukan ya, Bu, untuk mengatasi anak ini, yang pertama nanti saya akan memberikan ruang tersendiri, dalam artian saya mau membimbing anak ini di luar jam pembelajaran, saya panggil, saya ajak berkomunikasi, yang pertama itu, Bu, rencana aksi saya. Yang kedua, saya mau membuat perencanaan pembelajaran yang di mana topiknya itu dia yang suka. Jadi saya mau saya kan sudah mengidentifikasi sama mengobservasi dia bahwa dia punya minat, dia punya bakat dan punya apa Bu, punya kesiapan belajarnya seperti apa. Nanti saya menyediakan pembelajaran berdiferensiasi yang ibaratnya sesuai dengan anak tersebut. Lalu yang ketiga itu saya berencana untuk kunjungan ke rumah anak tersebut. Kalau orang tuanya bisa datang ke sini ya alhamdulillah, kalau tidak saya harus berkunjung. Nanti saya mau mengajak komunikasi dan berkolaborasi untuk menangani anak ini, begitu Bu. Oke, ya rencana yang sangat bagus sekali Bu Dewi. Kira-kira dari perencanaan tersebut, rencana mana yang menjadi prioritas dan mungkin untuk segera dieksekusi, untuk segera dilakukan Bu Dewi? Iya, prioritas saya yang pertama ini menentukan jadwalnya dulu Bu. Menentukan jadwal untuk melakukan bimbingan secara individu. Jadi anak itu nanti saya bimbing terlebih dahulu eh, setelah pembelajaran begitu Bu. Oke. Menjadwalkan dulu. Oh iya iya. Berarti anak ini nanti, setelah pembelajaran jenengan tahan dulu, kemudian untuk membicarakan penjadwalan bimbingan pribadi ini ya, Bu, ya? Nggih, nggih. Nah, kira-kira kapan rencana ini mau dilakukan, Bu? Iya, karena ini kan mau PTS Bu. Oh Nah, iya ya, iya, PTS, ya. ini mau saya laksanakan secepatnya, mungkin dalam minggu ini begitu Bu.
Oke, bagus. Kira-kira apa tolak ukur keberhasilan dari rencana yang sudah Bu Dewi, apa namanya, susun tadi? Seperti itu. Iya. Eee, Tolak ukuran keberhasilan saya nanti anaknya bisa menjadi lebih aktif, bisa percaya diri dan meningkat prestasinya dan dia lebih bertanggung jawab begitu, Bu. Oh gitu, ya. Kira-kira apa komitmen Bu Dewi terhadap rencana aksi yang sudah Bu Dewi kemukakan tadi? Komitmen saya terhadap rencana aksi saya yaitu, eee, mungkin akan segera membawa, saya laksanakan ya Bu, agar membawa perubahan kepada anak tersebut menjadi lebih baik begitu Bu. Oke, kira-kira apakah dalam nanti melakukan rencana aksi ini Bu Dewi membutuhkan bantuan dari pihak lain mungkin atau cukup Bu Dewi sendiri? Mungkin saya akan meminta pihak bantuan lain seperti dengan orang tuanya itu untuk berkolaborasi Mhm. dan seperti ini juga Bu, saya sharing kepada jenengan ini juga termasuk meminta bantuan, untuk menangani nggih Bu Iya, nggih. iya iya. Terus kemudian apakah dari pihak sekolah nanti, akan dilibatkan? Iya Apakah dalam rencana panjenengan ini nanti memungkinkan untuk melibatkan pihak sekolah, mungkin rekan sejawat atau seperti apa iya gitu, Bu? iya, nanti saya tetap meminta bantuan dari pihak sekolah seperti dengan kepala sekolah saya, nanti saya harus harus meminta izin, terus saya harus menyampaikan permasalahan saya seperti ini, termasuk juga dengan rekan sejawat yang ada di sekolah saya, Bu. Oke, iya iya iya. Kemudian Bu Dewi, kan, hari ini kan jenengan sudah sharing nih sama saya, kita Iya. sudah coaching-lah seperti itu, coaching-coaching ringan seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak ya tindak lanjut dari coaching ini? Apa sih yang, ingin ditindaklanjuti oleh Bu Dewi dari kegiatan coaching kita hari ini? Iya, tindak lanjutnya yaitu saya akan mencoba menerapkan rencana-rencana yang saya munculkan tadi ya, Bu, ya. Dengan sharing-sharing jenengan tadi saya jadi bermunculan ada rencana aksi ini, nanti akan saya laksanakan, lalu nanti kita melihat evaluasinya seperti apa, begitu, Bu. Nanti Mhm. kalau sudah tahu evaluasinya seperti apa, nanti saya akan menghubungi Bu Lia kembali, begitu nggih, Bu, nggih? Iya, oke. Atau kita kita buat janji lagi aja Bu Dewi. Jadi nanti panjenengan kira-kira kapan pelaksanaannya, kemudian saya tunggu ini kira-kira setelah aksi panjenengan ini, kira-kira apa yang terjadi, seperti jadi kita nanti bisa sharing-sharing dan evaluasi, apakah berhasil, apakah masih perlu kita munculkan, aksi-aksi selanjutnya, begitu Bu Dewi? Iya, baik, Kira-kira Bu kapan? Lia. Nanti kira-kira bulan September ngaten nggih Bu Lia setelah PTS begitu nggih Bu nggih? Nanti Oke. saya akan menghubungi panjenengan ngaten. Nggih, berarti kita lihat dari hasil PTS-nya anak juga barangkali seperti itu ya, Bu Iya, Dewi, ya? iya betul Bu. Oke 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 oke. Semoga nanti Bu Dewi sukses dengan rencana aksinya. Nah, saya tunggu loh di bulan September nanti ya, ya, Bu Dewi ya. Iya Selamat beraksi menjadi guru untuk menjadi apa namanya, pamong bagi muridnya. Seperti iya. itu ya, Bu Dewi ya? Iya, terima kasih Bu Lia. Saya Oke jadi lega sudah mengeluarkan unek-unek saya bisa sharing sama jenengan dan menemukan solusinya. Terima kasih Bu Lia. Pamit oke. izin dulu nggih Bu Lia. Oh iya, sama Assalamualaikum. halo Bu Dewi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Heeh, mengganggu nggak ya ini ya, saya mau sedikit sharing nih sama Bu Dewi. Ada waktu mboten? Tidak tidak apa-apa Bu Lia, insya Allah bisa, monggo saya ada waktu longgar. Bagaimana Bu Lia? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau diobrolkan? Monggo. Iya. Ini mau sharing permasalahan saya yang ada di sekolah, seperti itu. Seperti kita tahu nggih kalau kita di sekolah itu kita
berhubungan dengan berbagai pihak, ada kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, dan anak-anak. Nah, kebetulan masalah yang saya hadapi ini adalah ketidaknyamanan di lingkungan sekolah saya terkait dengan hubungan yang kurang harmonis dengan rekan-rekan sejawat saya, gitu Bu Dewi. Di mana rekan-rekan saya itu, selalu, apa namanya ya, mengeluarkan unek-uneknya. Mereka selalu berkeluh kesah di luar forum atau kadang-kadang mengganggu di waktu pembelajaran, seperti itu. Akan tetapi ketika di forum resmi atau, langsung menyampaikan unek-uneknya kepada pihak sekolah, itu mereka tidak berani, tidak mau, cenderung seperti itu Bu Dewi. Nah, terus mereka itu merasa sungkan atau gimana gitu, tapi kan harusnya tidak seperti itu. Gimana Oh. ya Bu Dewi ya? Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi rekan sejawat Bulia itu tidak berani memberikan pendapatnya ketika di forum resmi gitu nggih. Tapi Oke. hanya berani berpendapatnya di luar forum. Iya Seperti Bu itu ya Bu Dewi. nggih? Iya, iya Bu, seperti itu. Ya. Nah, lalu apa nih Bu Lia? Yang diinginkan atau diharapkan Bu Lia dari obrolan kita hari ini Bu? Harapannya seperti apa Bu dari obrolan kita ini nanti? Nah, saya berharap dari obrolan ini nanti saya mendapatkan solusi. Bagaimana sih caranya agar lingkungan sekolah saya menjadi nyaman dengan harmonisnya hubungan antara rekan sejawat di lingkungan sekolah saya dan mereka itu berani berpendapat, mengeluarkan unek-unek dan keluh kesahnya itu disalurkan di tempat yang tepat berarti kan ke pihak sekolah. Jadi apapun yang mereka rasakan itu nanti atau masalah yang dihadapi itu nanti bisa mendapatkan solusi. Seperti itu Bu Dewi. Oh iya, begitu ya Bu. Iya. Bu Lia, kalau dari cerita panjenengan tadi, kira-kira teman-teman panjenengan tidak mau menyampaikan pendapatnya ketika forum. Iya. Nah, kira-kira menurut panjenengan, apa sih yang membuat rekan sejawat panjenengan itu sungkan atau tidak mau memberikan pendapatnya ketika forum resmi begitu Bu? Apa ya Bu Dewi ya, kalau dari sepemahaman saya sih, dari pengamatan yang saya lakukan itu, mereka sepertinya takut menyinggung, perasaan atau menyinggung kebijakan dari pihak sekolah itu. Di samping itu mereka mungkin merasa kurang percaya diri untuk mengemukakan pendapatnya. Di samping juga ada masalah klasik di sekolah itu biasanya kesenjangan senioritas kayak gitu-gitu, Bu. Jadi biasanya kalau guru-guru baru itu sungkan dengan seniornya, seperti itu Bu Dewi. Oh, begitu Gitu. ya Bu. Sebenarnya kita sebagai guru tidak ada senior dan junior ya Bu ya, walaupun sebenarnya ada, cuman kita harus tetap haknya sama, kewajibannya juga sama. Nah, kalau begitu Bu, menurut Bu Lia, apa saja nih yang bisa dilakukan untuk bisa mendorong supaya beliau-beliau itu bisa berani mengemukakan pendapatnya di forum resmi Bu, begitu Bu? Bagaimana ya Bu Dewi ya, kalau menurut saya sih, mereka harus dimotivasi agar mau berpendapat, yang pertama seperti itu. Kemudian ketika dalam forum, kepala sekolah mengambil kebijakan untuk, semua peserta berpendapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi setengah dipaksa, seperti itu ya Bu ya. Kemudian bisa juga ketika rapat kita menggunakan sticky note. Jadi nanti, pendapat-pendapat mereka itu dikemukakan lewat tulisan. Barangkali kalau, lewat tulisan, yang mengalami kendala komunikasi masih bisa menyampaikan pendapatnya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian apalagi ya, kalau di luar forum resmi barangkali kalau tidak berani menghadap ke kepala sekolah, dibuatkan semacam kotak
suara hati seperti itu. Jadi nanti Iya sistemnya iya. kotak itu nanti menampung segala unek-unek guru atau warga sekolah seperti itu, Bu Dewi. Iya. Iya, betul sekali Bu Lia, saya juga sependapat dengan Bu Lia ya. Mungkin tindakan tersebut seperti membuat sticky note dan membuat kotak suara hati yang Bu Lia sampaikan itu bisa melatih keberanian untuk menyuarakan perasaan dan idenya. Lalu bagaimana cara Bu Lia untuk membuat mereka berani mengungkapkan pendapatnya atau mengirimkan unek-unek apa yang dirasakannya? Bagaimana Bu caranya Bu? Biar mereka berani begitu Bu. Apa ya Bu ya? Mungkin ini ya. Saya melakukan pendekatan personal, kemudian memotivasi bahwasanya ayo toh harus berani kalau kalau tidak kita siapa lagi sih yang mau nguri-uri sekolahan seperti itu. Kalau kita tidak bersuara bagaimana pendapat kita terdengar seperti itu. Jadi saya akan melakukan pertama-tama ini saya akan melakukan pendekatan secara personal, bicara dari hati ke hati untuk mengetahui apa sih alasan ketakutan berpendapat kayak gitu-gitu. Kemudian dia juga membuat dia hanya berani berbicara di luar forum itu kenapa gitu. Terus kemudian lebih dimotivasi lagi agar menyalurkan suaranya itu di tempat-tempat yang benar lah seperti itu Bu Dewi. Iya iya betul Bu sekali. Saya yakin nanti bila solusi-solusi tersebut yang jenengan sampaikan itu bisa dilaksanakan dengan baik, pasti akan membawa perubahan besar nggih Bu nggih. Dalam lingkungan sekolah panjenengan terutama. Nah, kira-kira mungkin ada kendala atau hambatan yang nantinya Bu Lia temui ketika melaksanakan rencana itu, Bu? Hambatan yang muncul ya Bu ya, hambatan yang muncul sebenarnya selalu ada hambatan yang muncul atau tantangan yang muncul ketika suatu langkah baru itu diambil. Tentunya adaptasi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah motivasi diri terkait rasa percaya diri tadi, Bu. Jadi dari mereka sendiri kemauan untuk berubah itu kemauan untuk berubah dan merubah sekolahan itu perlu dimotivasi terus-menerus seperti itu kelihatannya Bu Dewi ya. Ya, berarti kan dengan cara memotivasi itu ya Bu ya, secara Iya. memotivasi secara terus-menerus itu jenengan menghadapi kendala hambatan tersebut, ngoten nggih Bu nggih. Iya. Nah, Bu Lia dari beberapa solusi tadi, apa nih yang paling mungkin bisa dilakukan terlebih dahulu di waktu dekat ini, Bu? Dari semua perencanaan tadi ya Bu ya, dari solusi-solusi yang saya pikirkan tadi itu saya kok condongnya ke kotak suara hati ya Bu ya, karena kalau menunggu memunculkan keberanian itu kan harus ada proses gitu ya. Jadi yang menurut saya yang segera harus saya lakukan itu adalah membuat kotak suara hati tersebut tentunya dengan persetujuan kepala sekolah, Bu. Kemudian kalau setelah itu baru nanti digerakkan, disosialisasikan untuk guru-guru rekan sejawat seperti itu. Oke. Terus Bu Lia, apa yang harus dilakukan secara teknis terkait rencana yang panjenengan sampaikan tadi? Untuk langkah awal saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu Bu Dewi. Jadi saya akan berusaha menyampaikan pemikiran saya ini, kemudian meminta izin untuk melakukan rencana ini. Kemudian saya siapkan berbagai peralatannya dan mensosialisasikan terkait rencana atau rencana saya dengan kotak suara hati ini. Begitu Bu Dewi. Bagus sekali Bu, rencana aksi panjenengan ya. Kira-kira itu kapan akan dilakukan Bu Lia? Sesegera mungkin ya Bu, mungkin dalam minggu ini, mumpung ini kan kita masih berada di fase awal tahun ajaran baru ya Bu ya. Jadi kan nanti memiliki waktu yang panjang untuk menjalani proses ini. Jadi sedini mungkin sejak awal di tahun ajaran ini segera akan saya lakukan Bu. Jadi dalam minggu ini saya usahakan akan melakukannya. Ya, berarti dalam minggu-minggu ini
panjenengan akan melaksanakan rencana aksi tersebut. Iya, Nah, betul sekali. saya mau bertanya tentang ini, apa ukuran keberhasilan panjenengan dari kegiatan yang direncanakan tadi? Oh, kalau menurut saya sih ukuran keberhasilannya ini ya, Bu, ya, banyaknya surat-surat nanti yang bisa masuk ke kotak suara tadi, ke kotak suara hati tadi. Kemudian, eee, adanya tanggapan dan solusi dari pihak sekolah dengan cepat tanggap dengan berbagai masalah yang dihadapi dan dirasakan oleh guru sekolah. Jadi semakin banyak surat yang masuk dan ditanggapi oleh pihak sekolah, rencana saya berarti sukses, begitu Bu Oh, Dewi. semoga nanti terlaksana nggih, Bu, nggih, rencana aksinya Iya, nggih. iya, iya. Apa komitmen Bulia terhadap rencana aksi yang disampaikan tadi, Bu? Komitmen saya terhadap rencana saya adalah saya akan memaksimalkan kolaborasi dengan rekan sejawat dan saling memotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, seperti itu. Karena kalau kalau tidak kita apa tadi, kembali ke seperti awal tadi, kalau tidak kita yang menyuarakan aspirasi kita, pendapat kita, siapa lagi yang bisa mendengarkan, seperti itu. Iya, Saya menginginkan rencana ini terlaksana dan ke depannya itu, berkelanjutan, jadi tidak putus dalam satu masa saja, begitu Bu Dewi. iya, iya, betul sekali, Bu, ya. Kalau kita, melihat kita memang harus memiliki solusi seperti ini ya, Bu, ya. Jadi kan sudah menemukan solusi seperti ini ya, Bu, ya. Iya, Kalau ada permasalahan seperti itu, kita tidak boleh memberikan, ini ya, memberikan sesuatu yang hanya, "Udah ini jawabannya seperti ini saja," tapi harus ada kelanjutannya, seperti itu nggih, Bu, nggih. nggih. Eee, Bu Lia, jenengan tadi sudah menemukan solusi secara mandiri nggih, Bu, malahan nggih, Bu, nggih. Nah, kira-kira tindak lanjut dan nanti kita dari coaching hari ini itu apa, Bu? Tindak lanjutnya adalah saya akan mencoba menerapkan rencana yang sudah muncul tadi, Bu. Wah, rencananya bermunculan seperti itu, Bu Dewi. Jadi, saya sudah merasa, ayo segera dieksekusi seperti itu dan, akan melakukan evaluasi apakah berdampak, rencana aksi saya tadi berdampak positif atau tidak. Kemudian nanti kita bisa berbincang-bincang lagi setelah evaluasi season season pertama seperti itu. Jadi nanti kemungkinan kan di tempat saya setiap Sabtu, Bu, itu kan ada sharing sekalian untuk apa namanya, pembuatan perencanaan. Lah mungkin di hari Sabtunya itu kita juga untuk membuka kotak suara itu. Nah, setelah hari Sabtu berarti Senin di minggu berikutnya saya akan menyampaikan pada Bu Dewi, nanti kita sharing-sharing lagi ya Bu Dewi ya. Oke, Bu Lia. Nanti setelah panjenengan, mendapatkan evaluasi dari membuka kotak-kotak suara itu ya, Bu, ya, nanti Iya, bisa kita sharing-sharing lagi, ngoten nggih, Bu, nggih. iya. Kira-kira itu nanti mau dilaksanakan kapan, Bu? Ini kan sudah akhir Agustus ya Bu ya, berarti September lah, September minggu pertama insya Allah nanti kita sharing-sharing ya Bu. Kita sharing-sharing lagi, saya ngregoni waktunya lagi. Boleh ya Bu ya? Boleh sekali, Bu Lia. Semoga, Oke. apa, dengan sharing seperti ini saya juga belajar loh, Bu Lia, dari panjenengan. Oh, seperti ini, kalau kalau di TK seperti ini, kalau di SD seperti ini, gitu nggih, Bu, nggih. Kita Oh, saling iya iya. sharing seperti itu. Oke. Sebelumnya pokoknya terima kasih ya Bu Dewi ya atas waktunya, mohon maaf loh sudah mengganggu ini. Terima Sama-sama, Bu Lia, kasih. sukses selalu, sampai Oke, ketemu di bulan amin. September, ngoten Ya, nggih, Bu, nggih. oke, Sukses terima kasih Bu Dewi. karirnya. Ya, Iya. assalamualaikum. Waalaikumsalam.